baik, mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi yang mengambil mata kuliah Komunikasi Media Digital. Saat ini kita akan melanjutkan materi kita yang di mana sebelumnya sudah kita sampaikan tentang, apa itu media sosial, dan bagaimana, berkaitan dengan keilmuan dari media sosial itu sendiri, eee, dari karakteristik, sejarah, jenis, dan juga statistik penggunaan media sosial yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Kemudian, kita akan, membahas salah satu, bagian yang kemarin sudah pernah kita jelaskan di media sosial, yaitu adalah blog, di mana, ini merupakan, satu tempat yang merupakan awal dari tonggak berdirinya media sosial. Nah, di blog ini, mungkin dari kalian sudah banyak yang punya dan karena sudah ada pelatihan juga media digital, sehingga kita bisa akan maksimalkan penggunaan blog itu. Nah, jika ada yang belum punya juga kita membuat ya, tapi jika ada, sudah punya, kita akan memaksimalkan dan akan menggunakan blog itu sebagai salah satu sarana, bagaimana kita menggunakan media digital yang ada di Indonesia ini. Ya, apa itu blog ya? Salah satunya saya akan secara singkat aja menjelaskan, yaitu It blog itu adalah website yang berupa media online yang berisi konten dalam bentuk artikel, video, dan foto yang dikelola oleh seorang blogger atau beberapa penulis sekaligus. Nah, topik yang ditampilkan pada blog biasanya fokus pada satu bidang tertentu, misalnya lifestyle, finance, kesehatan, teknologi, kuliner, dan lain sebagainya. Nah, jadi, blog ini memang, salah satu hal yang sangat personal dan, apa namanya, apa yang dibahas itu biasanya juga satu bahasan ya, bisa satu pokok bahasan, satu, apa, ya satu topik ya. Ya, untuk apa? Ya supaya itu memudahkan orang itu untuk mencari ya, atau mengunjungi kita ya, atau mem-follow kita. Nah, kemudian, apa bedanya blog dengan website ya? Jadi ya, kalau website itu, eee, adalah kumpulan halaman online yang dapat diakses menggunakan internet lewat alamat domain tertentu, dan website biasanya berisi suatu informasi mengenai produk atau layanan. Karena mayoritas berisi informasi produk atau layanan, website biasanya juga bersifat statis. Artinya, dari sisi desain dan kontennya tidak perlu terlalu sering diupdate. Ya. Dan juga dari segi kepemilikan, website biasanya digunakan untuk keperluan organisasi, sekolah, lembaga, toko online, bisnis, dan sebagainya. Nah, jadi ini sama sebenarnya produk dari internet dan ada halaman, satu halaman khusus dengan domain tertentu. Dan domainnya itu memang bisa di-custom biasanya ya, untuk yang berbayar. Ya bisa di-custom sehingga tidak perlu menambahkan ada Blogspot maupun WordPress. Tetapi, untuk website ini dia digunakan oleh, organisasi tadi ya, bisa organisasi, pemerintahan, lembaga, dan sebagainya. Sedangkan untuk blog tadi bersifat personal yang dimiliki oleh, seseorang ya, atau mungkin kelompok orang penulis tertentu. Nah, blog ini ya, blog adalah satu jenis website yang berisi konten artikel berupa opini, pengalaman, dan informasi pengetahuan. Blog biasanya bersifat dinamis, ya. Kontennya perlu ditambah dan diupdate secara berkala. Bisa dikatakan konten blog adalah nyawa yang menentukan sukses atau tidaknya blog. Sementara dari segi kepemilikan, blog banyak dimiliki oleh perseorangan, ya. Tapi juga, ya ada juga yang dimiliki oleh bisnis, perusahaan, dan lembaga untuk promosi, ya. Nah, tapi perbedaannya di salah satunya dari website tadi biasanya dia statis ya, statis itu ya dimiliki oleh satu organisasi perusahaan, untuk melihat informasi-informasi, eee, penting yang terkait organisasi atau perusahaan itu, misalnya di Unisri ya. Jadi informasi di situ ya informasi tentang, visi misi, kemudian struktur organisasi, dan sebagainya yang itu mungkin tidak perlu dirubah-rubah banyak dan itu apa, orang juga akan mengunjungi ketika membutuhkan informasi tentang organisasi atau perusahaan ya, atau institusi. Nah, kalau yang blog dia bersifat dinamis sehingga
ya itu merupakan opini, ya, artikel opini, pengalaman, dan itu sering diupdate ya, karena ya biasanya nanti untuk blog ini, eee, orang akan menunggu-nunggu isinya apa aja ya di dalam blog itu, sehingga perlu diupdate. Nah, struktur blog ya sama sih ya, pada dasarnya sama, itu ada header, jadi bagian atas blog yang berisi judul, deskripsi, dan menu blog. Kemudian ada navbar ya, navigasi bar itu disebut sebagai menu untuk membantu pengunjung memilih dan menjelajahi konten blog. Ya, untuk melihat, lebih mudah yang menjelajahi dengan navigasi. Kemudian main blog, itu bagian di mana postingan blog berada di sini. Di bagian ini terdapat struktur seperti judul, tanggal, nama penulis, kolom komentar, dan sebagainya. Kemudian sidebar, samping ya, sisi samping blog itu biasanya memuat beberapa rekomendasi artikel populer, atau mungkin bisa widget, bisa iklan atau informasi tambahan. Kemudian footer, bagian bawah, itu berisi informasi penulis, bisa kontak, form subscription, dan alamat email. Ya, jadi pembagiannya itu ada header, navbar, main blog, sidebar, dan footer. Nah, kemudian apa fungsinya? Fungsi blog yang pertama untuk meningkatkan brand awareness. Nah, jadi dengan mengembangkan berbagai artikel melalui proses SEO atau Search Engine Optimization, dan juga writing atau penulisan yang tepat, maka kita dapat meningkatkan brand awareness dari produk situs kita, ya, sehingga kita mampu mendapatkan dukungan traffic yang tinggi, yang sesuai dengan campaign bisnis atau personal branding kita. Ya, brand awareness ya. Kemudian yang kedua, juga sarana media publikasi. Nah, jadi untuk media publikasi itu yang cukup efektif juga tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal karena gratis ya. Dan jenis publikasi ini cenderung mengutamakan terhadap peningkatan pengunjung melalui metode organik, yang organic search ya, yaitu tanpa harus memasang iklan. Nah, itu bisa menggunakan eee, SEO, dan ini tanpa menggunakan iklan ya, atau menggunakan SEM, search engine marketing ya, tanpa harus itu. Nah, walaupun nanti kita perlu mempelajari itu juga supaya itu lebih efektif ya. Nah, kemudian yang ketiga, menampilkan informasi yang teraktual, bisa menampilkan informasi yang update ya, berita terbaru, lebih cepat ya, dan juga menjangkau target user yang lebih luas. Di mana kita itu akan berkorelasi dengan, peningkatan kesadaran terhadap merek produk atau personal identity yang kita miliki. Nah, kemudian jenis-jenis blog yang sering ditemukan apa? Yang pertama adalah ya blog pribadi atau personal tadi ya. Nah, ini adalah blog, pribadi atau personal, dan di awal kemunculannya, ini itu memang dimanfaatkan untuk tujuan pribadi aja, ya. Bisa dikatakan blog itu jadi semacam jurnal harian online ya, untuk mencatat pengalaman pribadi, awalnya begitu, yang tadi pernah saya jelaskan pertemuan sebelumnya. Dan menulis blog pribadi juga tidak terikat, aturan tertentu ya. Jadi penulis blog bebas menentukan konten apa yang ingin ditulis, ya. Bisa mengenai cerita percintaan, pengalaman berlibur, resep masakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada blog profesional. Nah, blog profesional itu biasanya memiliki satu topik khusus ya, dan konten-konten dalam blog profesional juga dibuat khusus untuk menunjukkan profesionalitas pemilik blog ya. Misalnya, kita mungkin ahli di bidang SEO dan digital marketing ya, maka kita bisa membuat blog itu isinya konten-konten Eee, yang sesuai dengan topik yang kita kuasai tadi ya, seperti SEO dan digital marketing. Ya, apapun yang kita ketahui tentang SEO, digital marketing, kita tulis di situ. Nah, dengan menulis itu, keahlian itu, kita akan dikenal sebagai seorang expert di bidang SEO dan digital marketing, karena kita pernah menulis hal-hal itu di blog kita, ya, khusus satu topik bahasan itu. Kemudian yang ketiga adalah blog bisnis atau perusahaan, ya, konten marketing. Nah, seiring perkembangannya, banyak perusahaan yang memanfaatkan blog untuk tujuan tertentu, seperti juga mempromosikan produk, mengumpulkan leads, mendatangkan pengunjung ke website bisnis atau toko online ya. Jadi, ya banyak perusahaan yang memang menggunakan itu untuk ya sebagai umpan ya, untuk nanti masuk ke, halaman, utama ya, website bisnis maupun ke e-commerce yang kita miliki, ya. Nah, kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk membuat blog ya?
Yang pertama, ya kita menentukan dulu platformnya untuk membuat blog, ya. Ada beberapa platform. Nah, ada WordPress.org, ya, WordPress.org. Ini adalah software open source yang dapat digunakan secara gratis. Ya, bisa dikatakan WordPress merupakan CMS atau content management system yang paling populer ya, karena lebih dari 35% blog dan website itu menggunakan platform ini. Nah, dan banyak pengguna WordPress.org itu karena penggunanya yang mudah ya, tampilannya yang menarik dan tersedia plugin canggihnya itu juga banyak. Kemudian yang kedua ada eee, WordPress.com ya. Itu hampir mirip dengan WordPress.org tadi. Dan WordPress.com ini juga merupakan CMS pembuatan website yang menggunakan server hosting milik WordPress, sama ya. Dan nama blog kita juga nanti akan berisi domain .wordpress.com. Nah, yang ini yang free ya. Jadi WordPress.com memang bisa dipakai secara gratis, tapi kalau yang gratis ada banyak kurangannya, ya tidak tersedia plugin dan tema yang banyak ya. Dan untuk bisa mendapatkan plugin dan tema, yang kita perlu nambah lagi, kita harus berlangganan ya, kita membayar per bulan atau per tahun. Kemudian, selanjutnya adalah Blogger, ya Blogger. Blogger atau mungkin yang sering dikenal dengan Blogspot yang mungkin kalian juga banyak menggunakan ini, itu itu merupakan platform CMS-nya itu milik Google, ya. Nah, kelebihan menggunakan Blogger kita bisa memanfaatkan layanan Google itu lebih mudah ya, karena kan satu perusahaan. Seperti AdSense ya, Google AdSense, AdWords, Google Analytics, dan lain sebagainya. Itu terkoneksi dengan mudah. Walaupun tadi juga bisa dari WordPress ya, cuma ini karena satu perusahaan sehingga mungkin lebih mudah ya. Nah, hampir sama dengan WordPress.com, kekurangannya nama blog kita akan ada nama .blogspot.com ya. Jadi kalau free seperti itu ya. Jadi mungkin akan kurang cocok kalau misalnya untuk kebutuhan profesional atau bisnis. Makanya ini untuk personal ya, personal aja. Kemudian setelah menentukan platformnya, kita pilih niche-nya, niche blog-nya. Nah, niche blog ini adalah tema atau topik khusus yang diulas di blog ya. Artinya dalam satu blog, konten yang ditampilkan itu bagian dari topik yang sama ya. Misalnya tadi niche-nya tentang teknologi, tentang kuliner, atau mungkin tentang travel, tentang kecantikan dan sebagainya. Nah, dalam membuat blog sebenarnya ya bebas-bebas ya, ya sah-sah aja untuk tidak menentukan niche blog-nya ya, atau kita membuat yang campur-campur ya. Tapi dengan menerapkan niche blog, kita bisa lebih fokus dan lebih mudah membuat artikel dan bisa lebih dikenal sebagai seorang ahli dan mendapatkan monetisasi dari iklan ya. Jadi lebih mudah seperti itu. Jadi ya kita tentukan aja niche-nya ya. Tapi kalau mau bebas ya nggak apa-apa sih. Kemudian yang topik yang kita kuasai ya, topik yang, memang topiknya itu memang kita kuasai supaya kita tidak kesulitan dan jenuh dalam mengelola blog secara jangka panjang ya. Jadi yang mungkin kalian suka aja. Sebisa mungkin topik itu juga kita kuasai, tak harus menjadi pakar atau master, setidaknya kita paham dengan topik itu, ya. Itu topik yang kita kuasai. Kemudian ada topik yang populer ya, kalau misalnya kita udah, kuasai, tapi itu juga topik yang populer juga bisa. Ya pertimbangkan kepopuleran topik blog ya, jadi peluang mendapatkan banyak pembaca semakin besar. Kita bisa coba pakai kalian dari Google Trend untuk mengetahui trennya. Jadi yang paling banyak dibahas apa, paling banyak dicari apa. Kemudian topik yang menguntungkan. Nah, beberapa topik yang sering mendapatkan peluang untung yang besar, misalnya mendapatkan iklan, ya bisa menjual produk, e-book, hingga afiliasi. Beberapa topik yang cukup menguntungkan ya misalnya dari kecantikan, teknologi, bisnis, ya itu merupakan topik-topik yang eee, bisa nanti apa ya, terbanyak iklannya di situ ya, banyak iklannya sehingga kalau misal iklan itu sama dengan topik atau niche yang dibahas, itu nanti ya juga mendapatkan hasil yang lebih besar. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita beli layanan hosting. Nah, setelah kita memilih niche dan platform blog, kita perlu membeli hosting lebih dahulu. Hosting itu adalah tempat untuk menyimpan file blognya supaya bisa diakses secara online ya. Seperti kemarin ada kunjungan ke salah satu tempat di Bali, BOC, itu salah satu tempat yang menyediakan hosting dan domain juga. Ya, jadi kita bisa menyewa servernya karena kalian kan tidak beli server, tapi menyewa server secara cloud. Kemudian baru tentukan nama domainnya, ya. Nama domainnya. Nama domain itu akan menjadi branding blog kita, ya. Jadi pastikan nama blog itu
singkat aja dan mudah dieja, tidak perlu ada kombinasi angka, tanda hubung ya, malah semakin ruwet itu malah semakin kurang bagus. Jadi semakin simpel semakin bagus, semakin sedikit, semakin simpel, gampang dibaca itu semakin bagus, ya. Semakin singkat, katanya itu semakin mahal lah istilahnya. Baru yang terakhir adalah yang paling penting itu menyiapkan kontennya ya. Sudah punya blognya nggak ada kontennya ya. Jadi kita ingin buat konten yang menarik dan berpotensi dikunjungi banyak orang, kita harus melakukan riset keyword. Keyword-nya itu apa yang eee, menarik ya. Nah, ini dilakukan supaya apa? Menemukan kata kunci yang biasa dicari oleh orang di Google ya. Orang pada mencari apa ini ya, kita riset dulu keyword-nya, ngetik dulu di Google yang paling banyak apa ya. Atau di Google Trend tadi, atau kalian ketik aja misalnya tentang, eee, teknologi atau otomotif ya, misalnya mobil, ketik mobil nanti di situ ada apa, mobil terbaru, malah justru mobil yang lama atau mobil sport dan sebagainya. Nah, itu berarti yang paling banyak dicari, misalnya gitu. Nah, itu tadi, beberapa hal materi tentang, blog. Nah, silahkan kalian bisa nanti mulai melihat selama ini apakah blog saya yang kalian buat itu apakah, eee kontennya itu terus update atau mungkin ya sudah tidak update lagi ya, atau kalau belum ada berarti harus perlu membuat ya, tapi kalau sudah ada apakah itu sudah sesuai atau perlu di-rebranding atau perlu membuat lagi atau bagaimana silahkan kalian coba melihat dulu, mencari dulu blog kalian ya, karena itu nanti sebagai, tempat untuk kalian mengupload semua karya-karya kita nanti ya, tempat untuk kita mem-branding diri kita ya. Menyimpan semua CV atau, CV kita atau karya kita yang nanti akan ya bagi orang akan melihat itu lebih mudah. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga nanti ini bisa membantu, kalian untuk memahami salah satu bagian, dari media komunikasi, yaitu adalah blog. Terima kasih yang sudah mendengarkan, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.